Di jantung Mongolia dalam, tempat gurun Kabuchi yang luas membentang tak berujung, kehidupan selalu menjadi pertarungan melawan unsur-unsur alam. Selama berabad-abad, kondisi yang keras dan gersang telah membuat pertanian dan peternakan hampir mustahil. Orang-orang di sini telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan, mata pencaharian mereka terus-menerus terancam oleh pasir yang tak henti-hentinya dan kelangkaan hujan. Namun di tempat gurun Kabuchi, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Di sini, para peternak memelihara jutaan kelinci, dan makhluk berbulu ini tidak hanya bertahan hidup, mereka berkembang biak. Lebih dari itu, mereka mengubah gurun menjadi lahan hijau, membawa kemakmuran ke wilayah yang dulunya dianggap tandus. Ini adalah kisah tentang bagaimana Tiongkok melepaskan sekelompok kelinci di gurun dan mengubahnya selamanya. Namun, seperti kisah hebat lainnya, kisah ini sedikit lebih rumit daripada kedengarannya. Gurun Kabuchi bukanlah gurun biasa. Gurun ini merupakan gurun terbesar ke-7 di Tiongkok, membentang seluas 11.500 km persegi. Selama beberapa dekade, gurun ini menjadi simbol kehancuran, tempat di mana angin menderu melintasi bukit pasir yang tak berujung, dan hawa dingin musim dingin menusuk tulang siapapun yang cukup berani untuk pergi ke sana. Namun, bahkan di kondisi yang tak kenal ampun ini, orang-orang telah berjuang untuk merebut kembali tanah tersebut. Setiap musim dingin, para pekerja yang berdedikasi menantang dingin untuk memperbaiki dan memperkuat struktur pelindung yang terbuat dari jerami, yang disusun dalam pola kotak-kotak di permukaan gurun. Struktur ini sangat penting untuk melindungi bukit pasir dari angin yang bertiup kencang di wilayah tersebut. Para pekerja bergegas menyelesaikan tugas mereka sebelum angin musim semi tiba, mengetahui bahwa upaya mereka akan menentukan apakah ekosistem yang rapuh ini dapat bertahan. Papan catur jerami lebih dari sekedar penghalang. Papan catur jerami adalah penyelamat. Papan catur itu menghentikan erosi angin, menahan kelembapan di tanah, dan menciptakan lingkungan yang stabil bagi tanaman untuk berakar. Prosesnya memang melelahkan, tetapi hasilnya memuaskan. Sejak tahun 1950 dan 1960, dengan dukungan kuat dari pemerintah, Mongolia Dalam telah membangun stasiun pengendali pasir dan meluncurkan proyek penanaman pohon di sepanjang tepi utara gurun. Seiring berjalannya waktu, kota-kota di daerah itu berangsur-angsur menjadi lebih hijau, dan perjuangan melawan penggurunan pun semakin gencar. Tetapi apa hubungannya kelinci dengan semua ini? Ceritanya dimulai dengan seorang pengusaha lokal yang punya ide berani. Dia menginvestasikan uangnya sendiri untuk membeli bibit pohon willow dan mengajak orang lain untuk menanamnya di gurun. Pohon willow sangat tahan kekeringan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun, ada kendala. Setelah sekitar 3 tahun, pohon willow memerlukan perawatan khusus untuk menjaga kualitasnya. Tanpa itu, nilai ekonomi mereka turun drastis, dan mereka tidak dapat lagi digunakan untuk membuat kertas atau papan partikel berkualitas tinggi. Disinilah kelinci berperan, tepatnya kelinci Rex. Ini bukan kelinci peliharaan biasa. Kelinci Rex dikenal karena bulunya yang mewah, yang terasa seperti bulu berang-berang dan sangat berharga dalam industri pakaian. Namun, mereka juga sangat efisien dalam memakan tunas pohon willow muda, meninggalkan batang tebal yang dapat digunakan untuk kertas dan papan partikel. Dan inilah yang menarik, kotoran kelinci adalah pupuk yang sangat baik, sempurna untuk menyuburkan tanah gurun. Pengusaha itu melihat peluang. Dia mengajak penduduk setempat untuk mengembangbiakan kelinci Rex, menciptakan hubungan simbiosis antara pohon willow dan kelinci. Kelinci memakan tunas pohon willow, kotorannya menyuburkan tanah,
dan pohon willow membantu menstabilkan pasir dengan sistem akarnya yang luas. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Selama dekade berikutnya, daerah tersebut mengalami transformasi yang luar biasa. Pengusaha tersebut menyewa hampir 100 bulldozer untuk meratakan bukit pasir, menimbun jurang, dan menanam pohon willow di atas pasir yang halus. Ia mendukung penduduk setempat dalam mengembangbiakan kelinci Rex, dan tak lama kemudian, gurun tersebut mulai berkembang. Kini, area yang ditanami pohon willow melebihi 3 juta hektar, dan lebih dari 2.000 kelinci Rex dipelihara di sini. Setiap tahun, lebih dari 3 juta kelinci dijual, menghasilkan banyak uang bagi peternak setempat. Pendapatan tahunan rata-rata peternak telah mencapai 112 juta hingga 157 juta rupiah, dan lebih dari 10.000 peternak dan penggembala yang dulunya miskin telah menjadi kaya. Namun manfaatnya lebih dari sekadar ekonomi. Gurun itu sendiri telah berubah. Yang dulunya hamparan tanah berpasir tandus kini menjadi lautan hijau, dihiasi semak-semak dan pepohonan. Sesekali, Anda akan melihat jejak rusa yang melintasi tanah, bukti dari ekosistem yang berkembang pesat yang telah muncul. Wilayah tersebut juga telah merangkul energi terbarukan, dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya Junma, stasiun fotovoltaik gurun terbesar di Tiongkok. Pembangkit tersebut tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga membantu memerangi penggurunan dengan menciptakan pelindung panas dan mengurangi kecepatan angin di dekat tanah. Dari itik yang digunakan untuk memerangi invasi belalang, hingga yak yang membantu memulihkan padang rumput yang rusak, Tiongkok telah menemukan cara-cara inovatif untuk menggunakan hewan guna mengatasi kesulitan lingkungan. Bahkan kambing, yang sering disalahkan karena penggembalaan berlebihan, telah terbukti memainkan peran penting dalam menjaga pertukaran nutrisi antara flora dan fauna ketika penggembalaan diatur dengan benar. Kisah ini adalah pengingat yang kuat, bahwa bahkan kondisi yang paling tandus pun dapat diubah dengan kreativitas, tekad, dan sedikit bantuan dari alam. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah komunitas bersatu untuk mengubah gurun menjadi lahan subur, membuktikan bahwa dengan cara yang tepat, bahkan kesulitan yang paling menakutkan pun dapat diatasi. Jadi, lain kali Anda melihat seekor kelinci, ingatlah, makhluk kecil dan sederhana ini memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dan di jantung gurun Kabuchi, mereka sudah melakukannya. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.